Halo semua, balik lagi di 7 Tanya. Ketemu lagi di program Cemas, cerita masa sekolah. Berikutnya, pelajaran berikutnya saya suka fisika. Saya tidak boleh mengkhianati jurusan saya, jurusan IPA ya. Memang saya suka fisika karena saya juga ikut olimpiade, dipilih jadi kandidat dari SMA saya untuk lomba fisika tersebut. Walaupun ya hasilnya selalu tidak maksimal gitu. Kenapa? Kenapa ya? Karena saya bodoh mungkin. Ya aja saya suka fisika. Kembali lagi ke poin awal tadi. Saya itu lebih suka mempelajari logikanya sehingga saya secara secara fungsi logika tersebut selalu terpakai sampai sekarang. Jadi saya suka fisika. Kalau ini beneran saya suka fisika ya. Ngapalin rumusnya nggak apa-apa. Selama kita paham konsepnya, rumusnya ya pasti mengikuti. Paling karena saya pelupa itu kan, kalau di fisika itu ada lambang-lambang rumusnya, misalkan gaya itu satuannya apa gitu kan, terus lambangnya apa, misalkan F gitu kan, terus juga usaha itu W gitu. Sebenarnya lambang-lambang yang kayak gitunya yang sering saya lupa. Berikutnya, pada masa SMA saya itu ada pelajaran seni budaya. Saya suka seni budaya karena memang ya suka gitu. Suka seni, saya suka berbudaya. Dan ada hal yang paling menarik juga, pada saat itu ada tugas seni budaya untuk membuat kerajinan ya, sesuatu kerajinan gitu kan. Kami lagi-lagi kelompok saya itu terdiri dari sahabat-sahabat saya, Fuad, Eka gitu kan. Nah, itu kami akhirnya memutuskan untuk membuat model sekolah kami. Apa ya namanya ya? Apa namanya itu? Ya kalau tadi kan alat peraga. Pokoknya kita itu bikin miniatur sekolah kita gitu, pakai styrofoam, terus juga pakai kertas, karton dan lain sebagainya, yaitu itu bahan-bahannya. Nah, kita itu sudah mengerjakan semalaman gitu. Walaupun saya ketiduran karena mabok daging kambing ya. Saya ketiduran, teman-teman saya yang mengerjakan, mereka hebat gitu kan, mengerjakan. Besoknya kita bawa si styrofoam itu naik motor. Nah, tentu saja yang nyetir ini siapa saya lupa ya, entah saya atau Eka atau pokoknya dibawa naik motor dari rumah. Saya ceritakan di Cemas episode 1, dari rumah ke sekolah itu sekitar 25 kilo. Bayangkan dengan anginnya yang luar biasa gitu, bawa karya terbaik kita di tengah jalan, di tengah jalan itu patah dua. Bayangkan, patah dua. Itu yang berkesan dari pelajaran seni budaya. Begitu. Pelajaran paling berkesan berikutnya
tidak selalu suka ya, ini berkesan aja gitu kan. Itu pelajaran bahasa Jepang dan bahasa Mandarin. Kenapa ini berkesan? Karena walaupun 1 tahun belajar, saya nggak ngerti apa-apa. Saya goblok sekali dulu untuk pelajaran itu gitu kan. Nah, mungkin kritiknya begini, kalau saat itu kan kelas 1-nya saya belajarnya bahasa Mandarin. Nah, kelas 2-nya malah berubah jadi bahasa Jepang. Jadi yang ini aja belum ngerti, tiba-tiba kelas 2 berubah jadi bahasa Jepang gitu loh. Entah kenapa itu, mungkin ya biar saya kaya akan bahasa aja, tapi nyatanya jadi malah ketukar-tukar. Itu bahasa misalkan hitungan 1 sampai 10 aja, ichi ni sang si, itu teh bahasa Mandarin apa bahasa Jepang gitu. Jadi malah bingung. Apalagi bahasa Jepang kelas 2 ya. Saya juga, oh iya, itu sebenarnya jurusan saya kan IPA, tapi memang ada muatan bahasa ini juga ya. Itu jadi pertanyaan juga, kenapa ada bahasa tambahan juga gitu kan. Ya sudah, itu pokoknya itu yang berkesan, karena belajar selama apapun itu sekolah saya nggak masuk beneran gitu kan. Saya nggak ngerti gitu, saya nggak bisa mengucapkan kalau satu kalimat misalkan wah ini itu sih bisa ya, tapi itu juga ya bukan dari hasil belajar itu gitu. Nggak ngerti huruf kanji, saya nggak ngerti huruf hiragana, nulisnya aja ketuker-tuker. Saya nulisnya ke kanan, dari kanan ke kiri kayak Arab misalkan, kayak itu salah aja. Nah, pokoknya Oke, untuk pelajaran ke-7 itu PJOK atau olahraga ya. Saya itu nggak pernah suka pelajaran olahraga, bukan karena nggak suka gitu kan, karena memang nggak bisa, jelek terus nilainya. Dari SMP aja roll depan, roll belakang nggak pernah berhasil. Terus tiger apa ya itu ya, yang lompat harimau juga nggak pernah berhasil. Roll depan biasanya pada akhirnya belok nendang gurunya gitu. Terus juga ada lempar cakram itu lemparannya bagus, tapi yang jadi sasaran kepala pak gurunya gitu. Padahal beneran nggak diarahkan. Terus juga pas SMA ya sama aja gitu, ketika olahraga ya saya itu selalu peringkat 2 atau 3 dari bawah. Kalau lari keliling kompleks sekolah atau keliling pusat kota gitu, keliling pusat kota berapa ya, paling berapa ratus meter itu, 1 kilo ya atau berapa ya, pokoknya dari depan sekolah itu keliling ke alun-alun, terus ke sebelah barat itu. Biasanya di lari tersebut yaitu kalau nggak ketiga terakhir ya 2 terakhir. Ini cowoknya gitu ya, bukan sama cewek gitu. Kalau ada sih di belakang cewek itu juga ini. Kalau di antara kalian cowok-cowok lari saya payah. Nah, tuh, jadi itu berkesan karena ya saya harus mengejar di hal-hal lain. Ketika misalkan lari saya jelek, terus juga tapi saya suka sepak bola, saya suka, saat itu baru boomingnya futsal. Jadi saya suka futsal, tapi nggak pernah bisa permainan bola yang pakai tangan. Misalkan bola voli gitu ya, bola voli ketika serven atau servis ya, ketika servis yang kayak gitu, itu biasanya bolanya langsung melambung tinggi dan ke belakang. Terus juga atau ketika gini yang dilempar terus
iya di servis kayak gitu biasanya itu momentumnya ketinggalan, jadi bolanya udah jatuh saya baru nepak, jadi nggak kena, itu bagaikan menepuk angin. Terus apa lagi ya, itu renang ya, renang masih bisa lah, renang itu masih bisa sampai gaya bebas kan, karena terlalu bebasnya begitu nyampe di ujung saya itu sundul itunya apa tembok pembatasnya, hampir pingsan di kolam renang gara-gara nyundul itu. Ya banyaklah, itu dia pelajaran-pelajaran yang membuat berkesan. Yang jelas apa ya, yang jelas itu semua membuat saya atau menjadikan saya seperti ini sekarang gitu. Apa pelajaran yang paling berkesan buat kamu? Silahkan drop di komen. Oke, itu saja untuk kesempatan kali ini. Saya Jenny, sampai jumpa di cerita masa sekolah berikutnya. Bye.